Baik, sudah jam 2 tepat. Jadi saya menyapa semua teman-teman yang hadir semuanya hari ini. So welcome to IG Live. Welcome to the jungle. IG Live. Kita akan ngobrol-ngobrol, chit-chat santai dengan The Networking Guru Suprato Cuaca. Dan buat teman-teman sekalian yang merayakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin, gitu ya. Ini hari ke berapa ya? Hari ketiga ya Idul Fitri ya. Ketiga. Ya, hari ketiga. Semuanya semoga stay safe ya. Ingat protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan. Cuci tangan, rajin-rajin, bersih-bersih. Kalau tidak cuci tangan, jangan sentuh wajah. Ingat, penting sekali. Dan juga pakai masker kalau kemana-mana. Ingat. Dan apalagi, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Itu dia. Baik, kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan ya. Maksimal kita selesai 1 jam nih. Oke. Nah, kita tanggal 3 Juni ini kan kita ada planning mau bikin seminar online. Ya. Nah, boleh tahu nggak Mr. Suprato, apa bedanya seminar online yang selama ini yang kita bikin yang sudah 2 kali? Itu ada yang sebentar ya. Ini ada yang ketok pintu, gua tutup dulu ya. Oke. Sebentar, Pak. Nolan. Gila. Oke. Ada yang mengganggu. Tadi apa pertanyaannya? Apa bedanya seminar online 3 Juni yang selama ini kita bikin dengan yang akan diadakan tanggal 3 Juni ini? Ya, pertama dari materinya ya. Kalau yang seminar umum itu kan luas. Banyak topik, kita bahasnya singkat-singkat, nggak terlalu mendalam. Nah, kalau tanggal 3 Juni ini dalam bentuk training. Jadi kita kasih satu materi secara mendalam. Ya, materi yang akan kita bawakan di training 3 Juni ini adalah follow up. Menguasai follow up di MLM. Bagaimana caranya? Jadi itu menguasai follow up itu banyak topik di situ ya. Banyak poin yang akan dibahas nanti ini ya. Di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa saja yang kita akan pelajari di tanggal 3 Juni. Nah, yang pertama adalah topiknya mendalam. Oke. Dibanding dengan seminar umum. Yang kedua, kita batasi jumlahnya. Kalau yang seminar umum yang selama ini kita adakan udah 2 kali. Teman-teman perlu tahu bahwa yang daftar itu lebih dari 500. Sedangkan kapasitas Zoom itu maksimal hanya 500. Dan itu yang daftar itu kita terima sampai 500 lebih. Ya. Nah, jadi yang kali ini kita batasi jumlahnya. Kita nggak akan sampai 500. Yang daftar 500 lebih, tapi yang datang itu yang ikut 400. Ya itu cuma 400 gitu loh. Jadi banyak yang iseng-iseng ya. Ada yang iseng. Nah, itu sebabnya jadi terlaluan. Pertama, topik mendalam, jumlah dibatasi supaya nyaman. Yang ketiga, kita mau saring yang serius. Kita nggak mau orang yang cuma daftar iseng-iseng, kemudian kita udah batasi, sampai tahu nggak, hari H ya, itu masih banyak teman-teman yang mau daftar, kita udah tutup. Kan sayang kan? Sedangkan yang masuk cuma 400, yang daftar 550. Oleh sebab itu kita ingin menyaring yang serius ya. Jadi berbayar. Dan satu lagi poinnya adalah Anda dapat rekaman audionya nanti. Oh iya betul. Training tanggal 3 Juni sehingga Anda bisa belajar diulang lagi gitu loh ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, saya boleh tahu nggak kenapa kok kali ini memilih topiknya follow up? Seberapa penting sih sebenarnya follow up itu? Mantap. Jadi topik follow up itu sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya ya banyak orang nggak tahu kenapa follow up itu penting. Sampai ada yang bilang sama saya, Pak, kenapa kok bahas yang berat-berat? Harusnya yang basic, daftar nama apa. Saya bilang follow up itu basic. Ingat ada 5 langkah basic ya. Kalau Anda jalani MLM, Anda nggak bisa pilih, saya cuma mau di langkah daftar nama aja, atau buat janji aja. Nggak bisa. Anda harus lakukan 5 langkah ini sebagai pembangun jaringan ya. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, dan masukin orang ke sistem. Nah, follow up itu adalah
langkah basic, dasar. Dan begitu pentingnya follow up. Sampai ya, 80% dari pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu di follow up. Kenapa seperti itu? Karena Anda harus tahu definisi dan prinsip dari follow up. Ini akan dibahas tanggal 3 Juni. Apa sih definisi follow up? Apa sih prinsip follow up? Jadi ada dua ya, ada definisi, ada prinsip. Nah, kalau Anda pahami definisi dan prinsip follow up, baru jelas, oh begitu pentingnya follow up. Sehingga ketika orang jalanin bisnis MLM, dia nggak ngerti follow up, susah sekali. Dia nggak bangun jaringan, dia cuma sekedar rekrut orang. Ingat kata-kata ada seorang pembangun jaringan legendaris dunia, dia bilang apa? Kalau cuma sekedar rekrut orang, monyet juga bisa, ya kan? Dia kan pernah bilang begitu kan? Kalau cuma rekrut orang mah gampang. MLM bukan sekedar merekrut orang, tapi memasukkan orang ke sistem, dan itu hanya bisa melalui proses yang namanya follow up. Jadi follow up itu basic. 80% pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan, bukan selling ya. Kalau Anda cuma sekedar jualan, follow up tuh oke lah. Anda cuma goalnya cuma jualan. Ingat, follow up itu nggak cuma closing. Closing itu bagian kecil dari follow up. Follow up itu satu proses yang panjang. Itu sebabnya ini basic. Anda harus ikut. Anda nggak bisa bilang, nanti deh follow up saya bahasnya nanti, saya pelajari nanti. Nggak bisa. Begitu Anda terjun di MLM, Anda presentasi nggak cukup. Anda harus menguasai step demi step follow up. Ya, karena 80% pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu adanya di follow up. Awal-awal Anda presentasi banyak, tapi ingat nanti follow up. Follow up makin banyak. Follow up makin banyak. Dan pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu terjadinya di follow up. Duplikasi terjadi di follow up. Masukin orang ke sistem di follow up. Sampai closing itu juga di follow up. Bukan di presentasi, apalagi cuma daftar nama sama buat janji. Ya, itu seperti hukum tabur tuai. Betul ya? Jadi kalau tabur itu ya daftar nama, buat janji, Anda presentasi itu tabur. Tapi kalau misalkan Anda sebagai petani tabur aja, kapan tuainya? Gitu kan? Nah, jadi follow up itu seperti proses menuai. Jadi Anda bekerja keras itu nggak sia-sia. Karena Anda menuainya di saat follow up. Di follow up itulah nanti, nah di tanggal 3 itu yang akan kita bahas nih. Apa yang, kadang orang gini, Pak Suprato, cuaca, pen. Apalagi? Kadang gini, banyak orang yang mereka itu, aku kemarin kan udah presentasi, ya ini pertemuan kedua gue mau ngomong apa gitu loh kan. Gue keluar, gue mau tanya apa, gimana cara closingnya. Nah itulah yang akan kita bahas di tanggal 3 ini. 3 Juni. Ya, secara detail kita akan ajarin teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman kami berdua, apa sih yang perlu kita sampaikan, apa sih yang perlu kita bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu juga bukan pertanyaan-pertanyaan bodoh, teman-teman. Bukan asal tanya doang, itu ada skillnya. Nah, people skill di follow up itulah yang nanti akan kita bahas tanggal 3. Ini basic banget ya. Ingat hukum tabur dan hukum tuai. Dan follow up itu kita mulai dari pola pikir dulu. Ini yang dibahas nanti di tanggal 3 Juni. Pola pikir seperti apa sih yang Anda harus miliki ketika Anda pergi follow up. Banyak orang masih salah pola pikirnya. Karena waktu dia datang follow up, pikirannya cuma closing. Kalau kamu closing, kalau ini closing, saya ini dapat bonus sponsor berapa-berapa. Wah, saya untung nih kalau dia closing. Jadi di otaknya itu masih apa ya, istilahnya dangkal banget, pikirannya cuma closing doang. Follow up itu bukan sekedar closing. Jadi nanti kita akan bahas setelah definisi, prinsip-prinsip follow up, kita akan bahas nanti pola pikir seperti apa sih ketika Anda datang follow up. Nah, kalau Anda udah menguasai pola pikir seorang pembangun jaringan, ketika melakukan follow up, Anda udah nggak bingung. Ya, nanti tentu akan diajarin juga step-stepnya. Seperti tadi Sadra bilang, mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya udah dipersiapkan. Kita udah punya serentetan pertanyaan apa yang Anda bisa keluarkan sebagai senjata. Jadi Anda nggak bingung lagi nanti di follow up ngomong apa ya, dengerin apa ya. Nah, setelah orang ngomong ini, gue mesti ngomong apa. Nah, kalau Anda sudah tahu pola pikirnya, goalnya, ya Anda udah tahu goalnya. Jadi ketika Anda pergi follow up, itu ada goalnya. Nah, banyak orang goalnya itu salah. Kayak tadi, itu cuma ingin orang closing dan nggak apa-apa. Closing itu salah satu goal. Tapi kalau hanya closing, apalagi kalau pikirannya, lu closing, gua untung, itu pola pikir udah salah. Jadi nanti kita akan bahas pola pikir yang benar, goal yang benar, dan itu menarik sekali. 3 Juni itu membuat Anda paham. Anda nggak bingung lagi, dan Anda nggak merasa jalani bisnis MLM hanya presentasi orang nanti join sendiri. Enggak. Anda harus lakukan follow up. Ya. Oke. Nah, jadi ingat ya teman-teman,
tanggal 3 Juni kita ada training online khusus membahas tentang follow up, dan kita ada early bird-nya. Jadi normalnya adalah investasinya 180.000 dan early bird-nya itu adalah 100.000. Dan batas penutup early bird itu besok tanggal 27 Mei pukul 18.00. Oke. Jadi dan nggak garansi masih ada tempat. ya, juga kita nggak tahu. sekarang ya daftar Anda harus berapa cek orang. ya. Karena Belum cek. Anda harus cek dulu di nomor WhatsApp-nya. Saya nggak hafal, tapi nanti Anda buka aja langsung di IG apa Ya. Instagram-nya Guru MLM, nanti di sana sudah ada nomor WhatsApp-nya. Segera WhatsApp untuk bisa daftarkan diri Anda ikut acara Zoom nantinya. Dan teman-teman sekalian, pengingat aja buat Anda semuanya, bagi Anda yang sudah daftar, ikut di Zoom, pastikan Anda tulis nama ya. Sewaktu Anda nanti mau join, Anda ingat tulis nama Anda, jangan Sesuai dengan dibiarkan yang didaftarkan. Ya, sesuai dengan yang didaftarkan, karena kalau nanti kita akan cek nama yang tidak sesuai dengan didaftarkan, terpaksa kita harus kick. Oke, Ya, jadi kita ada verifikasi ya. ya, Ada verifikasi. ada verifikasinya. Jadi biar fair, biar adil, itu dia. Dan memang meeting ID dan passwordnya itu memang random sih ya. Jadi kemungkinan kecil sekali orang-orang yang tidak di-invite bisa ikut masuk. Tapi ya belajarlah untuk bisa masukin nama Anda. Jangan WhatsApp, jangan nomor aneh atau nama handphone gitu ya. Jadi tulis nama Anda. Itu lebih enak sih teman-teman sekalian. Oke? Jadi ingat ya teman-teman ya. Batas early bird itu berakhir besok tanggal 27 Mei jam 6 sore. Jadi setelah itu sudah harga normal 180.000. Dan semua peserta akan mendapatkan audio rekamannya. Jadi nanti Anda bisa download di link yang akan kita bagikan setelah selesai Zoom ya. Nanti kita akan WhatsApp beberapa hari setelah selesai Zoom. Ya, nanti kita akan WhatsApp ke teman-teman sekalian link untuk mendownloadnya. Itu dia teman-teman sekalian. Oke, jadi ini ya yang sudah kita bahas tentang apa yang membedakan. Mengenai topik ya, itu ada banyak sekali topik mengenai follow up yang kita mau bahas. Makanya durasinya 3 jam. Saya pernah bicara mengenai follow up, ya, tapi saya tidak terlalu detail mengenai cara menghadapi kendala. Ada beberapa saya potong. Itu saya bicara paling lama itu 1,5 jam follow up. Tapi nanti yang akan dimasukkan 3 Juni ini materinya saya rasa sih ya paling tidak itu bisa 2,5 jam untuk menyelesaikannya. Nah, misalnya ada beberapa skill follow up step yang Anda harus kuasai, misalnya cara menggali impian. Di buku Freedom is Not Free ada jurusnya kan, 3 pertanyaan emas. Tapi nanti kita akan lengkapi Anda dengan jurus-jurus lain. Nggak harus 3 pertanyaan emas ini. Ada cara yang lebih simpel untuk gali impian orang. Kemudian demikian juga dengan gali daftar nama. Di Freedom is Not Free ada jurus simulasi 2 menit. Itu yang paling umum dipakai oleh saya. Ya, tetapi ada lagi cara-cara lain, ada teknik lain. Nanti kita akan bagikan juga pada sesi training nanti cara menggali daftar nama yang lebih simpel. Ada juga nanti tekniknya, ya. Nah, buku ini banyak jurus-jurusnya, tetapi ada beberapa di antaranya yang kita akan sharing tambahan di follow up nanti. Jadi selain gali daftar nama, gali impian, ada lagi teknik closing. Ya, teknik closing. Jadi jangan cuman gali daftar nama, gali impian, nggak closing. Nah, kadang-kadang ada orang yang lemah di closing. Nah, kita akan bahas mengenai closing. Closing itu bagaimana mengajukan pertanyaan yang tajam. Nah, itu kan nanti akan dibahas di follow up. Kemudian apalagi ini people skill. Ya, nanti kita akan bahas juga. Di follow up itu penting sekali menguasai namanya people skill. Apa saja people skill yang perlu Anda kuasai di follow up? Itu juga nanti akan dibahas. Ya. Ada beberapa jurus yang tidak ada di buku Freedom is Not Free ya. Karena Pak Suprato selama beberapa minggu ini sudah bertapa di gunung gitu. Jadi dia mendapatkan jurus-jurus. Salah satunya itu jurus 9 matahari. Dengan jurus singa menerkam singa merata. Singa pencakar langit. Ya, itu banyak jurus-jurus yang akan Oh ya, nanti ini juga nanti akan dibekali cara menjawab mengenai harga. Itu saya yang paling suka itu ya. Produk Anda mahal, wah jualnya mahal ya, belah itu menarik itu ya.
Ya, Nah, ya. banyak orang bingung juga begitu dibilang ini produknya mahal ya, joinnya mahal ya, mati langka, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, ini nanti akan dibekali tekniknya ya. Kalau orang bilang produk Anda mahal, jawaban Anda gimana? Terus Oke. nanti Anda akan menghadapi keberatan legendaris, keberatan yang paling sering. Ya udah, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Nanti saya hubungi balik kalau saya tertarik. Nah, gimana caranya menghadapi callback? Ya, itu juga akan dibahas nanti ya. Ya, ya. Jurus naga terbang, jurus auman singa. Jadi-jadi kalian ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa para distributor MLM itu perlu baca buku Freedom is Not Free? Mengapa? Mengapa? Sebagai pengarang buku yang Jadi kalau sudah menulis saya jawab, 3 tahun nih, ya. saya jawab. Ya, Anda jawablah ya. Kalau saya jawab karena ini penulisnya saya. Ya biar dapat duit lah gitu ya. Ya, ini Jujur penulisnya kali saya. kau. Ya. Kenapa perlu baca buku ini? Karena ini gini, buku ini adalah hasil karya selama 3 tahun nulis buku ini dari pengalaman 18 tahun, 17 tahun ya, waktu ini dituliskan tahun 2019 ya. 17 tahun di MLM dan dari sekitar 15 buku berkualitas yang dikutip di buku ini. Ya. Dan buku ini adalah hasil dari pengalaman, bukan teori. Jadi hasil dari pengalaman. Ya, selama saya menjalankan MLM, semua saya tuang di sini. Jadi menurut saya sih ini udah lengkap. Ya, belum ada buku MLM yang selengkap ini. Kemudian kenapa perlu baca buku ini? Siapa yang perlu baca? Apakah leader atau pemula? Semuanya perlu baca. Entah Anda leader, entah Anda pemula, Anda perlu baca. Kalau Anda pemula, di belakangnya ada jurus-jurus MLM, terus ada 3 prinsip sukses, 3 prinsip abadi yang Anda juga perlu kuasai sebagai pemula. Dan suatu saat, 6 bulan Anda punya jaringan, Anda juga perlu menguasai teknik-teknik leadership, pemimpin yang baik itu seperti apa. Ini ada karakter kepemimpinan. Jadi buku ini untuk semua pelaku MLM yang serius. Kalau Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda pengen belajar bagaimana mengatasi problem-problem Anda perlu baca buku ini. Nah, kenapa perlu baca buku ini? Karena buku ini berisi solusi. Tidak hanya bahas problem, tapi solusinya. Bahkan sampai solusi yang nggak pernah ada di buku lain. Gimana caranya bikin support system. Kalau Anda seorang leader, saya pengen bikin support system yang simple aja diajarin. Idealnya support system seperti apa, tapi kalau misalnya Anda nggak punya itu, Anda mau mulai dari nol, diajarin juga. Di bab 25, 26. Ya, jaga tetap sederhana. Anda lanjutin aja. Selesaikan bab 26. Karena di bab 26, di bagian akhirnya, Anda dikasih tahu tekniknya. Kalau Anda pengen bikin support system yang sederhana. Ya, jadi ini bukan hanya bahas problem, tapi bahas solusi. Lihat, setebal ini. Ya. Kemudian apa lagi ya? Buku ini ditulis dengan bahasa MLM. Kalau Anda membaca buku-buku MLM, ya, itu banyak yang sudah ditranslate. Belum tentu pakai istilah upline downline, mungkin mitra bisnis, mungkin nggak pakai istilah MLM, tapi network marketing ini langsung to the point, MLM. Terus follow up, prospecting, pokoknya bahasa MLM sebagaimana yang Anda pelajari, edifikasi, konsultasi, no cross-lining, kayak Anda ikut training aja, ini udah bahasa umum seorang pelaku MLM di dunia MLM, ini bahasa umum. Ya, sederhana bahasanya. Kemudian, apalagi ya? Ya pokoknya Anda perlu baca. Nah, sekarang lu deh, Sadra, cerita kenapa menurutmu orang perlu baca buku ini? Buku ini itu nggak bermanfaat buat orang yang hanya sekedar mau jualan di bisnis ini. Jadi, buku ini juga nggak cocok lah bagi teman-teman sekalian yang jalankan MLM iseng-iseng. Jadi, buang jauh-jauh buku Freedom is Not Free. Serius loh, ya. Karena kalau Anda itu nggak punya ambisi mau sukses di MLM, mau bangun aset yang besar, buku ini nggak ada gunanya. Ada juga. Saya mau protes dulu nih. Kalau Anda hanya jualan, nggak suka bangun jaringan, buku ini ada manfaatnya. Ya kan ada cara mengelola waktu, itu kan bisa juga ya diterapkan di bidang lain ya. Terus cara mengendalikan mengatasi stres, cara mengatur keuangan ada juga ya. Oke lah. Pokoknya buku ini nggak cocok bagi Anda yang malas. Oke? Nah, jadi gini teman-teman sekalian.
dikit banget buku yang benar-benar membahas detail tentang MLM dari A to Z berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang sederhana yang sudah kita pakai sehari-hari di dunia MLM. Nah, jadi ini buku pertama yang wajib Anda miliki bagi Anda yang serius mau membangun bisnis ini. Itu dia ya. Jadi banyak hal yang bisa Anda dapatkan. Contoh lagi ya, teman-teman kalau misalkan sudah baca buku ini dan Anda terapkan, Anda bukan hanya bisa terapkan nanti di bisnis MLM. Misalkan Anda punya usaha lain, Anda di asuransi, di properti, dan dimanapun juga, itu banyak prinsip-prinsip yang bisa Anda terapkan melalui buku Freedom is Not Free. Itu dia. Makanya kenapa sewaktu kami jalankan bisnis MLM di awal-awal ya, karena ada support system, ada pelatihan, banyak dari teman-teman kita yang mereka itu mendapatkan manfaat bukan hanya di bisnis MLM-nya, tapi di pekerjaan sehari-hari juga mereka dapat manfaat. Mencari orang yang lebih percaya diri, akhirnya disayangi bos, dinaikin promosi, dipromosi sampai berkali-kali dalam 1 tahun, itu terjadi loh teman-teman. Ya, kenapa? Karena menjadi orang yang berbeda dibanding dengan orang lain, cara pikirnya dibenerin, mindsetnya dibenerin. Nah, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman 17 tahun Pak Suprato. Ya, nah itu bermanfaat sekali teman-teman sekalian bisa belajar ya. Simple, intinya sederhana, nggak ada kalimat-kalimat yang rumit. Ya, itu dia. Terus ini buku pegangan ya, buku pegangan MLM sama kayak misalnya Anda kuliah, Anda sekolah, ada buku pegangan yang Anda pakai sepanjang Anda kuliah, sepanjang Anda sekolah. Nah, sepanjang Anda jalankan MLM ini jadi buku pegangan Anda. Dan Anda harus bedakan ini bukan novel. Jadi Anda nggak harus bacanya berurut. Nah, Betul. ada orang yang suka baca bab 1, dia baca bab 1, lalu dia lanjut baca bab terakhir. Bab terakhir ini bab yang memotivasi Anda. Banyak sekali orang bahkan chat saya mengucapkan terima kasih untuk bab 58. Yang judulnya sama seperti judul buku ini, Freedom is Not Free. Di situ dia disadarkan bahwa MLM itu perlu perjuangan, perlu membayar harganya. Ya. Jadi itu bisa jadi satu bab yang penuh motivasi. Ya, jadi bab 1, Anda boleh baca bab 1, lanjutkan bab 58. Bab 58 itu Anda bisa baca kapanpun Anda butuh motivasi. Kemudian Anda boleh buka lagi mana bagian yang Anda butuhkan. Jadi nggak harus urut ya. Ya, Anda boleh lompat-lompat bacanya ya, sambil loncat-loncat gitu ya. Oke. Baik, kita udah bahas tentang buku. Nah, cara pesannya gimana? Anda lihat aja di di IG Guru MLM. Karena di sana nanti Anda di bagian depannya lah, di biosnya itu sudah ada ada WhatsApp-nya ya. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang umum deh ya. Karena kita masih punya waktu 30 menit. Pertanyaan umumnya segini. Yang pertama adalah, kenapa ada banyak orang yang negatif sama MLM? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali orang ajukan, ya, bingung. Kenapa sih? Terutama orang-orang yang join MLM melihat, wih, MLM bagus banget ya. Lalu mereka bingung ketika presentasi ke temannya menolak, gitu ya. Temannya tidak melihat dari sudut yang sama. Dia positif, tapi temannya negatif. Dia jadi bingung. Kenapa sih ada orang-orang yang negatif sama MLM? Ya. Istri saya potong buah buat saya. Oh, ya. Nanti ya. Thank you. Nah, jadi gini. Kenapa orang negatif sama MLM? Karena ini masalah persepsi. Tidak semua orang melihat yang bagus-bagusnya di MLM. Kadang-kadang ada orang ya yang otaknya belum apa-apa udah negatif karena informasi yang lebih dulu masuk. Gara-gara apa? Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya fenomena gunung es ya. Gunung es, lalu yang kelihatan di atas cuman puncaknya aja kan. Puncak gunung es yang kelihatan dari atas ya. Orang bisa lihat puncak gunung es, padahal itu cuma 10%. 90% dari gunung es itu ada di bawah dasar laut yang orang nggak lihat. Artinya ketika orang melihat sebuah bisnis MLM, dia hanya lihat 10%-nya. Dan 10% itu datang dari mana? Kebanyakan dari informasi luar. Ataupun dia pernah dipresentasi orang mengenai MLM, tapi yang presentasi ngaco. Atau dia pernah punya pengalaman nggak enak dengan MLM karena oknum orang yang jalaninya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, MLM adalah bisnis yang mana orang join, nggak disaring, nggak diseleksi. Siapa aja boleh join. Yeah. Okay? Beda dengan kalau seorang dokter.
profesi dokter itu nggak semua orang bisa. Untuk jadi dokter orang harus kuliah 7 tahun, belum lagi ambil spesialis. Dan biasanya orang-orang yang mau ngalamin 7 tahun susah payah kuliah itu pada dasarnya secara attitude itu sudah terbentuk. Sehingga jarang kita dengar ada dokter yang ngaco. Walaupun ada kenyataannya, tapi sebagian besar dokter attitude-nya bagus. Begitu kita dengan dokter aja kita langsung kesannya positif. Ya, ataupun ada profesi-profesi lain ya yang tidak gampang untuk dimasuki. Saya seperti seorang arsitek, seorang pengacara. Kenapa? Karena terseleksi. Ya mereka ngalamin proses dulu sampai ke sana. Nah kalau MLM enggak, Anda siapapun boleh join. Ketika orang bisa ya. Seseorang di MLM, siapapun boleh join. Bahkan orang sakit jiwa, orang yang tidak bermoral, orang jahat, itu juga bisa join. Nggak ada yang seleksi minta kelakuan baik, nggak ada. Siapapun boleh join. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalau ada orang yang join di MLM, itu tidak bermoral, orangnya jahat, suka menipu. Dan dia jadikan MLM ini untuk menipu teman-temannya. Lu join aja, misalnya paketnya cuma 5 juta ya, joinnya ya. Dia bikin paket 50 juta, dia mau ngumpulin uang orang dengan tipu daya, nanti lu join aja, lu akan sukses, tenang, gua kerjain. Itu kan tipu kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang jadi korban. Nah, ada juga pengaruh dari bisnis yang namanya money game. Money game juga cukup marak di negara kita Indonesia karena banyak orang-orang serakah yang pengen kaya dengan cara cepat dan mengorbankan orang lain. Jadi mereka ngumpulin uang orang, kemudian perusahaannya tutup, atau orangnya kabur, akhirnya banyak orang dirugikan. Ada orang yang bahkan bangkrut, jual tanah, jual mobil, jual apa, untuk join sebuah money game, dan mereka ditipu. Dan money game itu mengatasnamakan MLM, sehingga yang rusak nama MLM. Ya, sehingga ketika orang ditawari MLM, dia udah, belum apa-apa, udah negatif. Enggak bahkan saya sering ketemu, ini pernah ada ketemu orang yang saya tawari MLM, dia bilang, enggak bapak saya pernah bangkrut gara-gara MLM. Saya bingung, kok bisa sih join MLM bangkrut? Ya kalau MLM benar, Anda join nggak akan bangkrut. Anda join aja udah untung. Kenapa? Begitu Anda join, Anda sudah membeli produk yang bagus. Atau paling tidak Anda menjadi membership sebuah perusahaan MLM, di mana membershipnya itu paling hanya 100.000, 200.000, paling juga 300.000. Mana ada orang yang keluar uang 300.000 jadi member langsung bangkrut? Nggak ada. Jadi MLM nggak bisa bangkrut. Yang bisa bikin bangkrut itu adalah money game. Dan ada banyak orang menggunakan MLM, jadi oknum saya sebut ya, untuk menipu orang sehingga menciptakan image yang tidak baik di MLM. Karena banyak orang suka gombal, betul nggak? Dia tidak terdidik dengan benar, dia suruh orang temennya, lu join aja, lu pasti kembali modal kok. Lu join sekarang, keluarin duitmu 10 juta beli produk, tenang, gua kerjain, nanti lu dapat duit, lu akan kaya mendadak, 3 bulan lu dapat penghasilan 50 juta per bulan. Jadi banyak orang pakai janji-janji surgawi, tipu, menipu, sehingga orang terpedaya, join, gagal, dan yang disalahkan siapa? MLM sebagai sebuah bisnis. Dan itulah yang terjadi ketika Anda presentasi teman Anda, saudara Anda. Mungkin mereka sudah punya info-info yang salah, yang dari kalau fenomena gunung es itu 10%. Mereka tidak tahu 90% di dalam MLM yang luar biasa besar, yang luar biasa hebat, yang hanya orang yang mau membuka dirinya dan mendapatkan informasi yang benar dari seorang yang profesional dan terdidik di MLM, baru dia tahu MLM itu bagus. Jadi sebagian besar, teman-teman, ya 80-90% orang-orang negatif sama MLM. Tapi berdasarkan pengalaman kami, banyak juga orang-orang yang 80-90% negatif sama MLM, begitu mendapatkan penjelasan. Intinya mereka terbuka ya. Mereka mau buka pikiran mereka, kita sampaikan dengan benar, mereka tercerahkan. Oh, ternyata nggak seperti ini ya MLM ya. Jadi, itu sebuah tantangan buat kita yang jalani MLM. Dan ingat ya, dari sekarang ke depan, nanti di zaman dulu, 17 tahun, 18 tahun yang lalu saya join MLM, tetap 80-90% orang negatif. Ya. Jangan pernah bilang sama saya, dulu waktu Pak Suprapto join MLM lebih gampang. Enggak, saya zaman dulu juga banyak ditolak orang, 80-90% orang ditolak, sampai sekarang. Dan Anda nggak usah berharap juga nanti ke depan orang akan lebih positif sama MLM. Enggak. Selalu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, kita akan mencari orang-orang positif. Dan orang-orang itu ada. Dan kita nggak butuh banyak, ya. Jadi itu kenapa ada banyak orang negatif di MLM, ya. Disimpulkan gimana ya? Panjang sekali saya jawabnya tadi.
Betul sekali. Ya, intinya masalah persepsi lah. Mereka banyak menerima informasi sepotong-sepotong dari orang yang nggak jelas. Bahkan banyak orang menggunakan topeng Money Game dengan image MLM sehingga merusak image MLM itu. Jadi yang salah itu oknum. Karena apa? Orang jalani MLM siapa aja bisa, nggak diseleksi. Jadi banyak orang join nggak ngerti MLM, dia udah tawarin dengan cara yang salah, akhirnya banyak orang ketipu gitu. Atau banyak orang join tanpa pemahaman yang jelas. Oke. Nah, sekarang gini, apa sih sebenarnya susahnya jalankan MLM? Kenapa banyak orang yang gagal? Nah, kalau orang tanya saya, pertanyaan umum juga. MLM itu gampang nggak? Ini pertanyaan yang susah dijawab ya. Kalau saya bilang susah, susahnya di mana sih? Kalau saya bilang gampang, kenapa semua orang banyak yang gagal gitu loh ya? Enggak semua orang berhasil. Jadi gampang nggak sih MLM? Enggak. Susah nggak? Susahnya di mana ya? Nah, susah gampang. Susah deh. Oke, anggap susah. Susahnya di mana sih? Jadi kenapa banyak orang gagal kalau MLM itu bisnis yang simple. Jadi kalau saya bilang ya bahasa yang cocok itu MLM itu sederhana. Ya, tidak mudah tapi sederhana. Nah, saya mau kasih tahu MLM itu sederhana. Itu hanya masalah Anda merekrut orang, ketemu orang yang tepat, orang itu berkembang, orang yang tepat akan menemukan orang yang tepat, didukung oleh sistem, akhirnya Anda passive income. Simple. Jaringan Anda berkembang dengan sendirinya. Itu simple. Ya, sama seperti di sebuah perusahaan nih, ada presiden direktur, di bawahnya ada beberapa orang direktur. Direkturnya di bawahnya ada beberapa orang manajer, di bawah manajer ada beberapa orang supervisor, di bawah supervisor ada beberapa orang sales. Jumlahnya banyak kan? Nah, setiap sales jual 10 kotak Indomie per minggu. 10 kotak dikali jumlah sales ribuan orang, udah puluhan ribu kotak dari perusahaan itu. Jadi bayangkan kalau Anda sebagai presiden direktur, Anda kembangkan jaringan seperti itu. Karena setiap orang punya peluang yang sama untuk kembangkan jaringan sebesar itu. Nah, itu sederhananya MLM. Tetapi kenapa ya itu tidak mudah? Karena pikiran manusia yang tidak sederhana, betul nggak? Setiap orang punya persepsi yang beda-beda, pola pikir yang beda-beda, ya latar belakang yang beda-beda. Dan itu nggak gampang menghadapi 80-90% orang menolak. Ya, ketika Anda join sebuah MLM, dikasih tahu nih, lu presentasi 80% temanmu menolak. Udah dikasih tahu, ketika ditolak, pusing juga, stres juga. Kenapa teman saya menolak? Nah, itu yang tidak mudah. Kemudian, intinya kan semua permainan angka kan, banyak-banyakan kan, jumlah presentasi yang banyak. Nah, sebenarnya kalau Anda mau banyak presentasi, Anda berhasil. Nah, kuncinya adalah komitmen. Banyak sekali ya, kenapa ini tidak banyak orang sukses di MLM? Karena banyak sekali orang join MLM dan menganggap MLM itu hanya bisnis coba-coba, bukan sebuah bisnis yang serius. Nah, itulah penyebab kenapa banyak orang gagal. Ya, mereka yang sukses di MLM dan mereka yang ketika join mungkin nggak langsung ya, awalnya mungkin iseng-iseng, tapi selaya waktu berjalan dia makin lama makin serius. Dan dia buka dirinya untuk belajar, makin lama komitmennya makin tinggi, dan orangnya mau belajar. Kuncinya orang itu mau belajar sehingga dia berkembang. Ya, ada pengembangan diri. Ya, ada pengembangan diri. Kalau Anda jalani MLM dengan sikap dan pribadi yang sama seperti ketika Anda join MLM, Anda sulit. Tapi Anda harus berkembang. Nah, proses untuk berkembang itu yang tidak mudah. Mungkin nanti di bagian penutup saya akan cerita ya, kenapa proses perubahan untuk pengembangan diri itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang sadar untuk berubah, mereka lah yang nanti akan jadi top leader yang menikmati hasilnya ya. Karena banyak orang nggak serius, mikir ini joinnya aja, ya ada MLM yang joinnya hanya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, jauh lebih kecil dibandingkan modal untuk bisnis konvensional. Sehingga mereka menganggap ini bisnis kecil-kecilan, karena modalnya kecil ya mereka juga nggak serius. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau mereka nggak serius, jangankan jalani MLM. Bisnis apapun kalau nggak serius, atau Anda kerja sama orang nggak serius, Anda juga nggak ada prestasi, ya kan? Jadi itulah kenapa tidak banyak orang sukses di MLM. Kenapa? Karena orang yang betul-betul serius dan mau berubah, mau belajar, ngikutin proses untuk berkembang, itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Tapi ya ini ya, ada banyak orang bilang, saya nggak mau join MLM karena susah. Itu satu ya. Terus yang sukses nggak banyak. Ini pola pikir yang salah. Susah. Kasih tahu saya,
kesuksesan apa yang gampang, betul nggak? Terus kalau bilang yang sukses nggak banyak, kasih tahu saya. Kalau orang buka restoran, lebih banyak yang sukses atau lebih banyak yang gagal? Kita aja yang sering lewat restorannya, oh ya restorannya makin gede ya. Kita aja lihat beberapa restoran yang berkembang dan kita tidak menyadari ada banyak restoran yang dibuka 1 tahun kemudian tutup, 2 tahun kemudian tutup, 5 tahun kemudian tutup. Begitu banyak Bapak Ibu, jauh lebih banyak daripada restoran yang bertahan dan sukses. Olahraga aja begitu. Orang ikut lomba maraton, sekali lari ribuan orang. Juaranya berapa? 1. Piala dunia sepak bola juga demikian, yang juara nggak banyak. Dalam Lomba nyanyi juga gitu. juga Bapak Ibu, yang sukses nggak banyak. Ya. Iya. Lomba nyanyi juga gitu. Kenapa? Lomba nyanyi juga gitu, kayak Lomba Indonesian apa? Idol. Karena Indonesian Idol makin ya dieliminasi ada sampai puluhan 31 ribu orang kan. Dan yang satu orang juara itu belum tentu dia terkenal. Belum tentu dia harus ngikutin proses lagi. Iya, mau setelah dia juara kan dia harus proses. Iya, dan yang sukses sedikit itu dalam dunia ini tidak aneh. Nah, herannya orang menganggap itu hanya di MLM gitu loh. Nggak, yang sukses nggak banyak. Itu banyak loh, saya ketemu temen nyebelin banget gitu kan. Cuman saya sabar gitu loh. Dia alasan nggak join MLM karena apa? Yang sukses nggak banyak. Emangnya lu bisnis ini jamin sukses nggak juga kan? Nggak banyak juga. Cuman kelebihan MLM adalah modalnya kecil. Anda gagal pun nggak akan bangkrut. Tapi ada satu lagi, walaupun Anda gagal, kalau Anda menyediakan diri untuk belajar, Anda belajar sesuatu loh. Ya, Anda belajar sesuatu yang namanya ya pengembangan diri ya. Ya, itu nanti saya akan sharing ya di bagian penutup. Oke, ya. Ada lagi? Dan soal kenapa banyak orang gagal di bisnis MLM juga karena tadi ada hubungannya dengan yang pertama itu. Join terlalu mudah. Siapapun jadi juga nggak serius ya. Iya, jadi Impiannya karena terlalu gampang join, ya akhirnya mereka nggak serius. Orang yang iseng-iseng join juga bisa kan? Ya udahlah, gue join lah. Cuman beli produk ya berapa? Oh beli 1 juta, 2 juta, 5 juta. Ya udahlah, gue juga pakai produknya. Ya udah join doang, nggak ada ruginya kok, nothing tulus. Nah jadi karena terlalu banyak orang yang joinnya gampang, modalnya kecil, iseng-iseng, ya pastilah lebih banyak orang yang gagal dibanding dengan bisnis lain. Tapi kalau bicara soal statistik banyak mana yang lebih banyak orang gagal dan orang sukses, teman-teman sekalian yang ikut IG live ini udah tau lah ya bahwa lebih banyak orang yang gagal, lebih banyak orang yang negatif dalam hidup ini, segitiga hidup kan. Yang di atas itu yang puncak-puncak itu lebih sedikit, yang gagal, yang trauma, yang galau-galau itu banyak banget gitu. Jadi nah, kita nggak usah sebenarnya bahas jumlah orang gagal ya, segitiga ini ya. Jumlah orang gagal banyak, nggak usah. Yang kita bahas adalah Anda mau jadi orang sukses atau orang gagal gitu. Betul. Kita itu pilihan. Mau sukses atau gagal. Ya, itu pilihan. Jadi prinsip untuk sukses di MLM sama aja dengan prinsip untuk sukses di bisnis apapun juga. Dibutuhkan ketangguhan mental, gigih, harus siap keluar dari zona nyaman, mindset yang benar. Anda mau nggak belajar untuk memiliki mindset seorang pengusaha? Jadi, nah itulah yang perlu kita pelajari waktu jalankan bisnis MLM, teman-teman. Yes. Jadi komitmen orang terlalu rendah jalani MLM gara-gara yang tadi itu join. Ya, modalnya kecil. Join aja udah dapat produk. Sehingga karena orang nggak merasa bahwa mereka mengeluarkan modal yang besar, ketika mereka coba jalan, coba. Ya. Makanya kenapa yang banyak yang gagal? Karena banyak orang coba-coba. Dia coba jalan, ditolak 1-2 temen, dia mikir, kalau saya berhenti, nggak rugi. Itu loh, kenapa mereka begitu gampangnya menyerah di MLM. Nah, orang yang sukses di MLM adalah orang yang punya komitmen, menganggap bisnis ini bisnis besar, dan dia serius untuk menjalankannya. Sehingga dia udah punya komitmen, saya akan selesaikan 1000 presentasi sampai saya sukses. Dia udah punya komitmen itu, bukan coba-coba. Nah, Anda tahu nggak yang coba-coba? Itu udah istilahnya ya 90% sampai 95% orang yang aktif di MLM. Coba-coba. Bahkan banyak ya yang baru ngundang temennya menolak untuk ketemu 2 kali aja. Dia udah berhenti. Kenapa? Karena tidak merasa rugi. Modalnya kecil soalnya. Coba kalau modalnya jual rumah, jual tanah. Saya yakin dia akan selesaikan 1000 presentasi. Apapun yang terjadi karena nggak mau rugi. Ya. Nah, kenapa banyak gagal? Karena modal joinnya kecil, banyak orang yang tidak berkomitmen. Kalau orang, saya masih ingat ya, dulu waktu saya pertama kali jalani MLM tahun 2002, kan saya masih kerja ya, sebagai
karyawan pegawai sebuah perusahaan. Nah, waktu itu saya ingat salah satu upline saya bilang begini, kalau orang menjalankan MLM seserius dia kerja di kantor, dia pasti sukses. Ya. Nah, kenapa orang kerja di kantor lebih serius dari jalani MLM? Karena digaji. Dan kalau dia nggak kerja dengan serius, dia bisa dipecat, betul nggak? Karena ada manajer atau ada atasan yang mengontrol dia. Lu harus rajin ya. Dia sakit-sakit pilek juga masuk kantor karena takut dipecat. Ada punishment-nya ya? Ya? Ada punishment-nya, hukuman. Ada punishment. Kalau jalani MLM kan nggak ada. Lu mau jalan serius atau nggak, urusan lu. Semuanya bergantung impian Anda sekuat apa, sebesar apa Anda berkomitmen di bisnis ini. Sehingga banyak sekali orang yang nggak serius. Nah, makanya saya masih ingat kata-kata salah satu upline saya. Kalau lu jalani MLM, seserius lu kerja di kantor, lu pasti sukses. Nah, kita kerja di kantor berapa jam sehari? 8 jam loh. Itu sama dengan 4 presentasi. Kali 5 sehari. 20 presentasi per minggu. 80 presentasi per bulan. Saya yakin kalau orang 80 presentasi per bulan dia lakukan setahun, bisnisnya pasti berkembang. Ya paling tidak dia puluhan juta per bulan, Bapak Ibu. Kalau 80 presentasi dia mau bayar harganya. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak orang gagal? Karena banyak orang nggak serius di MLM. Kalau mereka serius, saya yakin hasilnya pasti bagus. Karena MLM itu nggak perlu pintar. Yang penting rajin. Presentasi banyak. Karena jumlah presentasi berbanding lurus dengan jumlah income Anda sebenarnya, ya. Nah, itu poinnya ya. Ya. Saya masih ingat dengan, kalau Anda pecinta film Star Wars ya, Master Yoda kan pernah bilang, do or do not, there is no try. Jangan coba-coba, lakukan atau tidak sama sekali gitu. Jangan habisin waktu untuk coba-coba deh. Kalau udah coba-coba ya hasilnya juga coba-coba. Anda kan nggak mau kan habisin waktu Anda. Ini untuk Anda loh ya, untuk Anda para pelaku bisnis MLM yang serius, untuk Anda. Untuk pemula ya pasti bagus. Ya untuk pemula itu ya kita pasti pelan-pelan arahkan dia lah ya, gitu loh, agar mereka bisa jadi profesional. Kalau Anda mau jadi profesional, jangan coba-coba. There is no try, do or do not. Nah, gitu dia. Terakhir pertanyaannya. Sekarang gini, bisnis ini kan tentang mencari orang yang tepat, ya kan? Ya, kita bukan menjadikan orang tepat, kita menemukan orang yang tepat. Nah, apa ciri-ciri tuh orang yang tepat itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang tepat ada 3. Nomor 1, dia pekerja keras, mau kerja, rajin. Ya, rajin ya, nomor 1 ya. Presentasinya banyak. Nomor 2, dia mau mengikuti sistem. Ya. Apa sih maksudnya mau mengikuti sistem? Ya, misalnya ya datang pertemuan, berlangganan program pendidikan, mengikuti step demi step sesuai dengan yang sudah ada bakunya lah ya, supaya gampang diduplikasi, ini namanya sistem. Terus menjalankan prinsip abadi ya, edifikasi, konsultasi, no cross-lining, itu sistem. Kemudian punya goal, mandiri, itu namanya sistem. Nah, yang ketiga, itu orangnya punya attitude yang bagus, sikap yang bagus, sehingga dia mudah bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi 3 ciri orang yang tepat. Nomor 1 rajin, nomor 2 mau mengikuti sistem, yang ketiga sikapnya bagus sehingga dia nggak ribut melulu sama orang lain. Ya, kan ada orang yang attitude-nya jelek ya, ribut sama sini, nggak bisa kerja sama ini, apalagi ya, sorry nih Bapak Ibu ya, orang yang suka tipu-tipu, nggak punya integritas, nggak bisa dipercaya masalah keuangan, itu parah banget Bapak, itu namanya attitude. Jadi 3. Ya, dan 3 ini nggak harus sekaligus. Mungkin ada orang yang join tadinya nggak terlalu rajin, tapi mau ikuti sistem, attitude-nya bagus, lama-lama dia baru kena impiannya, baru dia jumlah presentasi banyak. Atau ada orang yang awalnya presentasi banyak, tapi ngeyel, suruh ikuti sistem nggak mau. Tapi lama-lama dia berubah, akhirnya dia mau mengikuti sistem, dia berkembang kepribadiannya, jadi orang lebih baik, attitude-nya bagus. Nah, kalau Anda sudah penuhi ketiga kriteria ini, adalah orang yang tepat. Nah, tugas Anda adalah menemukan orang yang seperti itu, orang yang tepat, ya. Nah, itu proses ya, proses. Kadang orang yang tepat itu di awalnya itu belum tentu dia tepat gitu loh. Ya, seringkali ya kita lihat ya, ini ada orang yang tipenya ngeyel banget, diminta lakukan ini itu nggak mau. Jangan terburu-buru bilang dia itu orang yang nggak tepat. Ya. Nah, jadi kita tetap sabar aja, bimbing ya, arahkan dia untuk baca buku, arahkan dia untuk ikuti training, konsultasi, tetap jalan aja selagi dia mau jalan. Jadi jangan bilang, ini nggak tepat ini. Dari awal dia memang udah kerja keras juga enggak, ikuti sistem, wah attitude-nya jelek banget, suka bantah, dan belum tentu dia bukan orang yang tepat.
Nah, jadi harus sabar. Ini poin. Ada poin yang penting ya. Ya. Walaupun kita katakan Anda harus sabar terhadap orang seperti itu dan memberi mereka kesempatan, tapi jangan sampai Anda bergantung pada orang seperti itu. Betul. Menunggu orang seperti itu. Anda jangan lupa untuk terus merekrut atau mensponsori orang baru. Ya, jadi biarkan aja yang ngeyel-ngeyel ini jalan dulu. Yang penting apa? Yang penting Anda memperlengkapi mereka. Ya, ini kata yang saya garis bawahi ya, memperlengkapi. Ya, dalam bahasa Inggris apa ya? Completed. Complete. Iya, tahu lah. bahasa apa ya? Kalau lu yang ngerti itu Hokkien ya. Oke. Apa ya namanya ya? Lupakanlah. Nah, pokoknya gini lah, Anda memperlengkapi dia atau menghubungkan dia dengan sistem. Anda kasih tahu ini untuk belajar mengenai cara menjalankan bisnis yang benar, Anda perlu ini, misalnya langganan ini, buku ini. Anda kasih tahu, itu memang memperlengkapi. Supaya apa? Orang yang ngeyel tersebut, suatu saat kalau dia bertobat, dia tahu mencari info yang benar apa. Paling tidak dia hubungi Anda. Ya, jadi Anda harus selalu terbuka sama orang-orang ngeyel seperti itu. Jangan langsung putus hubungan, nggak langsung dicuekin ya. Bukan itu. Tapi ingat, walaupun Anda memberi kesempatan kepada mereka, memperlengkapi mereka, Anda jangan berhenti sponsori orang baru. Ya, jangan menunggu mereka, karena mereka belum tentu jadi loh. Anda nggak akan tahu tuh orang jadi atau enggak. Anda bisa sponsori banyak orang, memperlengkapi mereka, biarkan mereka menunjukkan siapa diri mereka, sambil Anda terus cari orang yang baru. Ya, itu poinnya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Ini tadi ada ya. Bagaimana menemukan orang yang tepat? Tambahan. Yang sebelum temukan orang yang tepat ya, pertanyaan belum dijawab. Ya, bagaimana menemukan orang yang tepat? Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini singkat ya. Tadi udah dibilang 3 ciri orang yang tepat. Nah, bagaimana Anda menemukan orang yang tepat? Cuman singkat doang. Anda jadi orang yang tepat, pasti ketemu. Karena ada hukum tarik-menarik. Ya, apa the secret? Apa? Ya, law of hukum attraction. tarik-menarik. Ya, hukum jadi tarik. Anda jadi orang yang tepat dulu. Di tahap awal, Bapak Ibu, sambil Anda mencari, Anda jangan selalu mikir, kok belum ketemu orang yang tepat ya? Anda aja belum orang yang tepat ya. Saya sering kali dalam hati saya, lu nggak ketemu orang yang tepat, ngomel, komplain, padahal lu sendiri nggak tepat. Disuruh ke pertemuan nggak mau, disuruh baca buku nggak mau, disuruh presentasi banyak, presentasinya cuma sedikit. Ngomel nggak ketemu orang yang tepat. Jadi poin nomor 1 adalah Anda jadi orang yang tepat dulu. Anda perbanyak presentasi dulu, berkembang dulu Bapak Ibu, karena Anda nggak usah khawatir. Itu hanya masalah sebab akibat aja. Itu Anda hukum tabur tuai. Kalau Anda sudah menabur, Anda menjadi orang yang tepat, itu tinggal tuai aja, pasti akan ketemu orang yang tepat. Nah, kalau belum ketemu orang yang tepat, pastikan diri Anda untuk terus upgrade level Anda, berkembang, jadi lebih tepat lagi. Ini hukum tabur tuai. Kalau Anda jadi orang yang tepat, pasti akan tinggal tabur aja Bapak Ibu. Anda akan tinggal nikmati hasilnya kalau orang-orang yang tepat masuk ke Anda. Nah, masalahnya Bapak Ibu, bisa jadi loh ya, bisa jadi. Anda udah kerja keras, tapi mungkin nggak ngikuti sistem. Attitude-nya masih berantakan. Ya, tapi kerja keras sudah. Sehingga Anda udah rekrut banyak orang. Tapi dari banyak orang yang masuk itu, nggak ada yang jadi. Tahu nggak sebabnya? Karena Anda belum orang yang tepat. Karena belum ikuti sistem, belum attitude-nya berkembang. Sehingga Anda menjadi seperti apa ya? Tanah yang tidak subur. Biji ya? Benih yang tepat. Udah masuk ke tanah itu, tapi tanahnya nggak subur. Tidak tumbuh. Jadi Anda pertama-tama jadilah lingkungan yang bagus dulu. Tanah yang subur dulu. Jadilah upline yang baik dulu. Upline yang tepat dulu buat orang yang tepat itu. Ya, baru nanti Anda akan terasa, hukum tarik-menarik, dapat nih orang yang bagus ya. Jadi kalau Anda belum ketemu orang yang tepat, bercermin ya, lihat diri Anda. Jangan-jangan ada poin-poin tertentu yang Anda belum penuhi untuk jadi orang yang tepat. Ya, konsultasi, tanyakan upline Anda. Ya, mana yang bisa diperbaiki. Oke, itu Sadra. Jalankan bisnis MLM ya, sebagai seorang pengusaha teman-teman, itu nggak textbook ya. Artinya Anda nggak bisa kaku gitu loh. Oh, buku ini bilangnya seperti ini. Terus textbook. Nggak. Instingnya harus jalan. Feelingnya harus jalan. Pak, gimana caranya melatih itu? By waktu. Ya. Dari pengalaman demi pengalaman, konsultasi, kegagalan, kesuksesan, itu semuanya itu akan membuat Anda insting pengusahanya itu makin besar. Nanti Anda makin ngerti, oh tipe orang seperti ini feeling bagusnya ngomongnya seperti ini. Nah,
Itu baik pengalaman semuanya teman-teman. Jadi takes time. Anda jalankan aja bisnis ini, sambil jalankan Anda sambil belajar. Butuh waktu bukan 1-2 bulan teman-teman. Untuk menjadi seorang master di bidang Anda, itu butuh jam terbang yang cukup banyak. Kalau di buku di Outliers kan pernah dibilang kan, kaidah 10.000 jam. Kenapa Beatles itu bisa terkenal tiba-tiba di Amerika? Bukan terkenal tiba-tiba, tapi dia itu udah main musik 10.000 jam bertahun-tahun. 10.000 jam itu lebih kurang 7 tahun teman-teman. Kalau misalkan satu hari itu Anda habiskan lebih kurang 4-5 jam Anda terus fokus di bidang Anda yang satu itu. Oke? Nah, jadi ingat permainan angka, jumlah yang banyak itu akan mengasah kemampuan Anda untuk menilai siapa orang yang tepat. Anda jadi orang yang tepat dulu. Anda harus sabar untuk melatih orang, yang seperti yang saya bilang tadi, ya, tidak semua orang yang tepat itu langsung terlihat di awal. Seperti diamond kan, diamond pada awalnya itu kan bukan diamond, tapi batu yang jelek yang nggak ada nilainya, tapi karena proses bertahun-tahun akhirnya dia menjadi diamond. Ya banyak orang-orang yang di luar sana seperti itu. Banyak loh orang-orang yang awalnya tuh ngeyel, menjengkelkan, ternyata dia sukses karena dia berubah, sadar. Itu mungkin di tahun kedua, tahun ketiga seperti itu. Nah, tapi kita nggak menunggu yang seperti Pak Suprapto bilang, ya. Kita tetap sabar, bimbing dia, tapi kita terus cari orang lain juga yang mau sukses. Itu dia, ya. Nah, jadi ini ya teman-teman sekalian ya, pertemuan kita pada hari ini. Sadra, ini mau jawab beberapa pertanyaan mereka nggak? Ya. Kita masih punya waktu ya. berapa? 10 menit ya? Masih punya waktu 10 menit. Beberapa. Ini tadi ada yang pertanyaannya bagus nih. Gimana caranya mengatasi rasa mut-mutan? Mana sih? Aku belum baca sih. Ini saya baca yang ada dulu ya. Tadi ada satu yang ini aku jawab dulu ya. Ya. Gimana cara mengatasi mut-mutan gitu loh. Ini banyak terjadi juga ya. Ada orang yang lagi mood semangat, nanti begitu dia ada down sedikit dia turun gitu ya. Nah, gimana cara mengatasi mut-mutan? Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda masih mut-mutan berarti Anda belum cocok di dunia bisnis atau belum selevel untuk dunia bisnis. Kalau masih mut-mutan berarti masih baperan. Orang baperan tuh masih belum dewasa ini ya. Sorry, saya mungkin kata-katanya agak tajam ya. Tapi intinya gini Bapak Ibu, kalau Anda tahu Anda mut-mutan, Anda harus atasi. Nomor satu adalah kesadaran. Anda harus sadar bahwa ini harus diatasi. Saya pernah berkali-kali dalam seminar umum itu, waktu itu saya bahas antara emosi dengan komitmen. Ya, antara komitmen sama emosi itu beda. Kalau Anda sudah berbisnis, itu udah bicara komitmen. Anda nggak bisa bawa emosi ke dalam dunia bisnis. Nah, orang yang masih mut-mutan, itu karena emosinya masih main, masih baperan. Begitu di down, ya, feelingnya nggak enak, dia terus apa yang terjadi? Dia bilang, nanti deh tunggu semangat dulu baru presentasi. Nah, itu mut-mutan. Nah, ingat apa yang disebut dengan disiplin. Anda setuju nggak bahwa kalau kita ingin sukses di bidang apapun juga perlu disiplin? Saya yakin kita semua setuju ya. Nah, tahu nggak definisi disiplin? Disiplin itu adalah kita melakukan apa yang harus dilakukan apapun yang terjadi, entah kita lagi mood atau tidak, ya. Jadi yang namanya disiplin, melakukan apa yang harus dilakukan, entah mood atau tidak. Jadi Anda nggak bisa mut-mutan. Ingat ya teman-teman ya, kalau Anda masih merasa ya, sadar ini, wah saya orangnya mut-mutan, sadarlah untuk berubah. Setiap kesuksesan itu dimulai dari kesadaran. Sebelum orang membuat pilihan untuk berubah, orang harus sadar dulu. Kalau sadar aja enggak, gimana buat pilihan? Nah, Anda yang sudah sadar, bahwa Anda mut-mutan, sekarang buat pilihan untuk berubah. Tahu namanya disiplin? Tadi saya udah bilang ya, lakukan apa yang harus dilakukan, apapun kondisinya. Artinya, Anda nggak bisa lihat, weh lagi nggak mood nih, santai. Nggak bisa. Itu namanya nggak ada disiplin. Jadi Anda harus paksa diri Anda. Jadi, gimana cara mengatasi mood? Paksa diri Anda. Ketika lagi down, lagi nggak mood, ini justru ujian buat Anda. Kesampingkan emosi, Anda langsung bertindak positif. Langsung angkat nomor telepon, bikin janji untuk presentasi. Atau langsung cek, follow up. Lakukan apapun yang Anda lakukan. Yang penting jangan Anda diem diri dan menikmati ataupun meresapi rasa down itu. Ya. Nah, itu poinnya. Kalau saya mau tambahkan lagi, nanti ada trik gimana caranya mengatasi emosi atau perasaan yang lagi nggak enak. Ya. Mungkin saya bagikan sedikit ya. Nah, ingat bahwa emosi Anda dipengaruhi oleh gerakan, motion, atau apa namanya ya,
fisikal. Aduh, istilahnya apa? Pokoknya gerakan Kita tinggal 1 menit ya. Udah nggak 1 sempat ya menit kita bahas. Oke, next time 42. kita bahas. Ya, ini ada countdown. Aku nggak pernah sih sampai 1 jam, tapi dia ada countdown nih dari TV-nya, IG Live. Iya. Tiba-tiba bisa berhenti ya. Ya udah kita stop aja deh ya. Ya, 1 menit 30 detik. Nggak sempat bahas lagi ya. Moody ini menarik karena nanti ada teknik-teknik gimana cara Anda mengatasi perasaan yang lagi nggak enak supaya Anda tiba-tiba semangat. Ada tekniknya. Sangat applicable. Intinya nanti kita bakal ada lagi lah ya, chit chat seperti ini teman-teman sekalian. Nah, jadi sebagai penutup ya, ingat bahwa tanggal 3 Juni kita akan ada training tentang follow up. Jadi teman-teman bisa segera langsung daftar, cek di IG kita, dan early bird terakhir besok. Dan mulai hari lusanya itu sudah harga normal 180.000. Benar ya, 180 ya? Ya, oke. Itu aja ya teman-teman sekalian ya. So, kita akan ketemu lagi paling dekat, yaitu Zoom training tanggal 3 Juni. Ya, kita akan discuss banyak puas-puasan 3 jam, teman-teman sekalian. Oke? Yes. Bye, everybody. Terima kasih, teman-teman. Tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena tinggal 30 detik kita harus goodbye. Bye, everybody. Yo.